mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan bisa belajar dengan kami dari hal yang besar ini pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu mau belajar. Bila Tuhan berkati kami, berikan kepintaran yang kami boleh mengerti. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Jadi amin. Terima kasih adik setia. Ya Bu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang yang tidak hadir? Ada masih 2? 5 orang yang tidak hadir ya. Adik-adik sudah siap belajar toh? Oke. Siapkan buku, pulpen untuk kita belajar kita pada hari ini. Jadi baik, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan calon. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang perpindahan calon. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui perpindahan calon secara kondusif, konveksi, dan reaksi. Oke, ada yang tahu pengertian perpindahan calon? Adi Nur. Oke, perpindahan calon itu adalah suatu peristiwa berpindahnya atau mengalirnya panas dari suatu titik ke titik yang lain, atau dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu adalah perpindahan calon. Ada 3 cara perpindahan calon, yaitu ada kondusif, konversi, dan reaksi. Oke, lakukan praktik sesuai dengan langkah-langkah percobaan. Ingat tulis nama kelompok di LKS. Bisa toh? Iya, praktikumnya 5 menit saja. Aktif ya? Dekatkan ini secara perpindahan calon secara oke, dekatkan ini seperti ini. Sejarak 2 cm, 1 cm, dan 8 cm. Bisa toh? Ikuti dia punya langkah-langkah percobaan. Bukan tahu. Batas waktu 5 menit ya. Di terpanasnya emang sudah itu. Aku tangan ditepak terjun. Itu yang ada dipresentasikan sebentar. Kurangnya bahan percobaannya. Baru dia punya tujuan, kita melakukan praktikum pada hari ini. Pak bos ini sedikit tuh biasa betul.
Mana kamu? Yang lain catat ini hasil percobaan. Yang lain melakukan praktik bisa tak? Satu orang bacakan dia punya nama percobaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang produksi. Dan untuk itu saya akan mempersilakan teman saya atau pre-materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil praktikum tentang produksi. Nama-nama kelompok: Susanti Bekisinda, Desri Nokondar, Esti Batilani, Rusri Anggedomu, Dike Nonamalo, Arniati Adebunga, Karla Nandagau. Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Tujuan: membuktikan peristiwa konduksi bahwa panas berpindah melalui zat perantara tanpa disertai partikel-partikel zat tersebut dengan menggunakan percobaan lilin dan paku. Alat dan bahan yang kami gunakan saat melakukan praktek: 1. Lilin, 2. Korek api, 3. Paku berukuran besar. Langkah-langkah: siapkan alat dan bahan percobaan. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Ambil paku dengan tangan kosong lalu panaskan ujung paku pada api dengan menggunakan ujung pangkal paku. Pertanyaannya: 1. Setelah melakukan percobaan, apa yang tangan Anda rasakan? Jawaban: tangan terasa panas. 2. Dari percobaan yang Anda lakukan, apakah partikel besi menempel pada tangan? Jawabannya: partikel besi tidak menempel pada tangan karena sesuai dengan pengertian konduksi, partikel zat tidak ikut berpindah. 3. Dari percobaan yang dilakukan, apakah ujung paku yang Anda pegang lama kelamaan akan terasa panas? Ujung paku terasa panas karena ujung paku yang dipanaskan lama kelamaan, ujung paku yang dipegang pun akan terasa panas. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengamatan perpindahan kalor secara konduksi, bahwa paku tersebut lama kelamaan akan terasa panas karena didekatkan dengan panas api. Itu saja hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada moderator. Jadi baik, mungkin hanya itu saja hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 akan membuka sesi pertanyaan. Dan untuk itu kami mempersilakan sesi tanya. Ada teman-teman yang mau bertanya? Nomor 1, ada yang mau bertanya? Kelompok 2. Ada Susanti mau bertanya? Ada. Oke, dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2. Baik, pertanyaannya, tadi kita sudah melakukan praktek secara bersama-sama, yaitu melalui besi, menggunakan besi. Apakah ada aplikasi lain selain besi, contoh dari konveksi atau tidak? Kalau memang ada, berikan contoh. Konduksi. Berikut. Pertanyaan kedua, masih ada yang mau bertanya? Jadi baik, terima kasih atas
atas pertanyaan dari Nur. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan, apakah ada aplikasi lain selain paku? Yang memang masih banyak. Contohnya, spot besi bisa dipanaskan karena itu juga lama kelamaan ujungnya akan terasa panas. Terima kasih. Baik, saya akan menyanggah dari pertanyaan saudara Santi. Baik, tadi paku termasuk besi, maksudnya dari pertanyaan kami selain paku ada bahan lain begitu. Iya, masih ada, contohnya sendok bisa juga, setrika bisa juga, knalpot motor bisa juga. Itu contoh knalpot motor, karena ini mesin motor kalau dipanaskan knalpot juga akan ditekan. Tiga, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan hasil praktikum kami silakan waktu dan kesempatan. Jika tidak ada, kami akan menutup. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya minta Adi Nur untuk memberikan kesimpulan. Adi dari kelompok sini, Adi Santi, Adi dari sini, Sri Santi. Kesimpulan dari kegiatan kita dari awal sampai penutupan. Pembelajaran kita hari ini adalah saat kita melakukan praktek supaya kita bisa membuktikan tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat kita melakukan praktikum, kita sudah membuktikan langsung bahwa ini perpindahan panas melalui suatu saat tidak disertai perpindahan partikel. Contohnya tadi paku dengan lilin. Oke, bagus. Adi Santi bagus. Berikan kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah kita tidak hanya tahu saja pengertian, tapi kita telah melakukan secara langsung. Jadi ketika ada yang bertanya, kita bisa mudah dengan menjawab karena kita telah melakukannya dan bahkan mempraktekkannya materi yang telah kita belajar, yaitu tentang konveksi, radiasi, dan konduksi. Sekian, terima kasih. Sebaik kesimpulan dari materi yang dipraktek, yaitu setelah melakukan praktek kita telah membuktikan bahwa bermacam-macam cara yang kita gunakan, bermacam-macam alat yang kita gunakan untuk bahan dari praktek. Jadi kesimpulan dari kami adalah bagaimana kita sudah tahu bahwa banyak hal yang kita ketahui dari konduksi, konveksi, radiasi, dan bahkan kita sudah mengetahui secara langsung dan melakukan praktek dan mengajukan pertanyaan serta menjawab dan bahkan kita sudah mengetahui bahwa banyak hal yang kita akan dapat. Sekian dari saya. Itu adalah suatu peristiwa berpindahnya kalau dari satu titik ke titik yang lain, atau dari tempat yang tinggi atau dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ada tiga cara perpindahan kalor, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi.